Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radar TV. Senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa Radar TV di rumah dan di studio dalam program Panggung Sang Pemimpin. Sampaikan gagasan, wujudkan mimpi. Luar biasa. Tentunya di episode pertama ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, salah satu pemimpin dari Kabupaten Tasikmalaya, tidak lain dan tidak bukan yaitu Bapak Asep Sopari. Oke Bapak, dipersilahkan di haturanan. Baik. Apa kabar, Neng? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Bisa disapa dulu pemirsa Radar TV dan di studio. Makasih ya kehadirannya. Oke, kita langsung menuju kursi hot ya Bapak, dipersilahkan. Oke, sudah nyaman duduknya Pak? Oke, senyaman di pangkuan Ibu nggak Pak? Always. Always, oke. Ngomong-ngomong kesini bareng siapa aja sih Pak? Ya, sama keluarga juga. Keluarganya ada siapa aja? Juga. Ada Ibu juga, ada anak juga. Ya. Semuanya lengkap ya. Lengkap. Bentuk support dan kasih sayang untuk Bapak Asep Sopari luar biasa. Untuk keluarga Bapak Asep kita beri tepuk tangan dulu. Sarapan dulu nggak Pak? Pasti. Nanti kalau di TV belum sarapan nanti nggak enak ini. Nggak enak. Dibikinin Ibu sarapannya? Pasti. Masak Selalu. apa tadi Ibu? Apa ya, Bu? Apa ya? Ya pasti kalau pagi sederhana saja. Sederhana aja. Ada telur, ada sayur, ada ikan gitu. Oke, bala-balanya tidak terlupakan. Oh, karena banyak tamu ya kita jadi bala-bala juga tadi. Luar biasa. Ibu di rumah sering masak berarti ya Pak? Itulah salah satu yang saya sangat sayang dan cinta beliau. Coba dong bilang I love you ke Ibu hari ini Pak. I love you, my honey. My honey. Ibu mau ini nggak dijawab nggak I love you-nya? Oke, sarangeo katanya ya. Panggilan di rumah berarti my honey? Enggak, kadang-kadang ibu aja sama sayang. Ibu gitu aja sama sayang, luar biasa. Romantis sekali ya. Ya harus mencontohkan ke anak-anak dan keluarga. Betul ya. Oke, Bapak, nah tadi perjalanan ada yang unik nggak Pak? Menuju lokasi Radar TV nih, lokasi syuting yang pertama. Kebetulan kayaknya akhir pekan nggak terlalu crowded ya, lancar-lancar saja. Lancar? Iya. Nggak ada kendala dan halangan apapun? Alhamdulillah lancar. Berarti lihat kondisi Tasikmalaya per hari ini di jalanan luar biasa ya Pak ya? Kalau jam-jam sibuk ya sama aja, udah mulai seperti kota besar. Pagi dan sore. Tapi mungkin akhir pekan, kalau tadi kayaknya belum pada keluar ya. Kalau hari Sabtu begini atau hari Minggu. Tapi biasanya malamnya jadi rame ya. Oke, Tasik ya, Tasikmalaya sekarang mah. Tasik asik. Asik, oke. Tasik Caang. Tasik Caang, waduh nanti kita spill nih ada apa Tasik Caang. Ada apa nih resep nih Caang-Caang teh ya Pak ya? Iya. Oke, Pak di kesibukan nih, apalagi sekarang nih ada konten rame di TikTok. Konon katanya Bapak dicalonkan sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Nah, kesibukan per hari ini Pak, sebagai calon Bupati Tasikmalaya apa aja sih Pak? Iya, yang pasti saya dengan tim juga menyapa masyarakat baik melalui media, salah satunya sekarang di Radar TV, melalui medsos, bahkan ketemu langsung. Dan alhamdulillah kemarin di Ramadan itu kita membuat beberapa kegiatan yang insya Allah memberikan manfaat buat masyarakat. Boleh di-spill kegiatannya apa aja tuh yang udah direalisasikan Pak? Ya, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak kita mendirikan rumah singgah untuk para keluarga atau pasien yang hendak berobat terutama di Kabupaten Tasikmalaya di SMC di Singaparna. Jadi saya lihat
karena kebutuhan itu sangat mendasar. Orang butuh tempat singgah sementara ketika menunggu pasien, atau pasiennya disungguh besok datang lagi, sementara Tasikmalaya itu kan jauh-jauh. Jadi kita sediakan tempat itu, dan alhamdulillah laporan dari penanggung jawabnya itu selalu penuh dan merasakan manfaat yang luar biasa. Luar biasa ya. Iya, itu salah satu. Terus yang kedua juga dengan teman-teman di momentum Ramadan ya kemarin. Betul. Kita juga alhamdulillah bisa melakukan buka puasa bersama relawan-relawan, dan santunan anak yatim, santunan disabilitas, kemudian juga ada seminar-seminar juga dengan para anak-anak muda, remaja kan. Kemudian juga silaturahmi juga ke para tokoh yang lain. Seminar ya Pak untuk anak muda. Di spill dong temanya tuh yang udah direalisasikan, temanya apa? Kalau nggak salah sih tentang literasi dan milenial. Literasi dan milenial. Tentunya kegiatan ini jadi banyak ya, padat untuk selama Ramadan, kegiatan Bapak Asep Sopari. Ya, kita bagaimanapun memanfaatkan momentum itu untuk keberkahan juga. Ramadan kan bulan yang penuh dengan keberkahan. Betul. Selain kepadatan program nih Pak, ada hobi baru nggak sih Bapak setelah menjadi calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya nih? Yang pasti menyempatkan quality time sama keluarga. Jadi hobi baru? Bukan hobi baru. Kalau ditanya hobi baru, sebetulnya kita tidak membuat hal-hal yang terlalu spektakuler gitu ya kalau untuk diri sendiri. Yang pasti setiap langkah atau setiap langkah kita di luar kesibukan itu ya kita menyempatkan quality time sama keluarga, sempat membaca buku, kemudian juga ya sambil ini sama teman kumpul lah. Di sela kesibukan padatnya Bapak menyempatkan diskusi dengan keluarga, diskusi dengan ibu, komunikasi dengan ibu dan anak juga. Oke, luar biasa ya Bapak, waduh. Nah Bapak, kalau aku tanya nih Pak ya, kan tadi udah sibuk banget soal programnya juga, kegiatan di rumahnya juga udah sibuk banget. Konon katanya nih Bapak sering dengerin lagu di sela-sela kesibukannya, betul nggak sih Pak? Kalau saya sih lagu apa aja, yang penting enak didengar. Apa aja nih? Kalau apa aja nih boleh nggak sih? Satu aja coba. Tasik Caang ya. Tasik Caang. Yang bikin candu itu ya. Itu udah rilis Tasik Caang. Insya Allah yang pasti teman-teman di medsos itu sudah tahu lagu saya. Tasik Caang. Tapi kalau tergantung suasana juga. Kadang-kadang di mobil itu ada lagu Sunda, ada lagu pop atau lagu lawas terutama ya. Metal enggak? Dengar metal, juga. Kayaknya passionnya kurang ya. Passionnya kurang di metal ya. Dangdut juga boleh. Tapi sempat ada satu periode yang mungkin istri saya juga tahu. Kalau mau tidur itu kan agak susah gelisah. Tapi yang paling enak itu dengerin murotal. Murotal, Masya Allah, Tabarakallah tuh ya. Dan susah tidurnya jadi tidur. Itu di setelin sama ibu, murotalnya? Inisiatif sendiri, gimana? Kalau istri saya itu kan tidur duluan, kalau saya lagi susah tidur ya. Inisiatif sendiri aja. Waduh. Gitu kan. Buka rahasia Bu ya. Nggak apa-apa. Cuma di Radar TV tuh rahasia Pak Asep Sopari dibuka ya. Ibu hapunten ibunya. Nggak apa-apa. Kan Nabi juga dulu kalau istrinya udah tidur jangan diganggu. Ya, luar biasa tuh. Saking cintanya nggak mau ngeganggu istri tuh. Ibu luar biasa Pak Asep Sopari ya. Jadi lagu yang sering didengarkan macam-macam ya Bapak ternyata tuh. Bisa lagu Sunda, dangdut juga, tidak menutup kemungkinan lagu metal juga. Boleh, ya tuh. Kita kali-kali gitu. Nah, dan dari kalau mau dites saya juga suka nyanyi. Boleh sekarang dites lagu metal sekarang? Nanti aja. Nanti. Ada lagu wajibnya tuh. Kata Ibu apa barusan, jangan salah memilih ya. Bagus siap. Ya. Ada lagunya. Ada lagunya. Di spill dong liriknya, jangan videonya, liriknya deh dari Bapak spill dikit aja. Khusus buat istri saya. Boleh sok berapa bait aja coba. Aduh. Eksklusif nih hanya di Radar TV. Akapela aja nih. Boleh akapela. Mau ada yang beatbox nggak? Ibunya mau beatbox. Boleh sok Pak. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga
ada yang lain dan ku duakan cintaku. Luar biasa Pak Asep Safari. Selain berbakat menjadi sang pemimpin, beliau juga berbakat menjadi seorang penyanyi ya. Oke. Kaget ya? Kaget Nanti banget rekaman loh. aja di sini gak apa-apa. Siap ya tuh. Mungkin engkau selalu curiga, ibu curiga kasahan. Dulu. Itu mah beda nyanyinya dari dalam ya. Kelihatan liriknya juga tuh dalam banget, luar biasa. Pak Asep tuh eksklusif di Radar TV nyanyi itu. Pak, dari sekian banyak orang di sekeliling Bapak, orang yang enak diajak ngobrol nih, diskusi, sharing, caring, siapa Pak? Selain ibu ya, ibu pasti. Iya. Saya kira mungkin nggak nama juga ya, tapi teman-teman yang setia hari ini yang menjadi pendamping saya itu selama menjalankan tugas-tugas dinas. Ada driver, ada ajudan, ada sekpri. Jadi selalu yang suka, mereka juga tahu, mungkin tidak selamanya enak juga, kadang-kadang overtime juga kerjaan-kerjaan itu, tapi hari ini bisa sampai di sini juga tuntas karena timnya support tim juga ya. Gitu. Okay. Kemudian juga teman-teman semasa di aktivis dulu ya, yang hari ini masih bareng-bareng juga sebagai teman diskusi, dan tentunya juga beberapa tim, ada relawan, ada struktur partai juga, ini yang selalu menjadi penyemangat. Oke, Ya. Tadi udah ini di spill ajudan dan sekre ya. Ada nggak hari ini? Ada kayaknya. Om Dian? Mau saya thank you nggak Pak? Ke ajudan sama sekre per hari ini? Udah bilang makasih belum? Ya, perintah aja banyak ya. Maaf ya. Bukan terima kasih tapi minta maaf hari ini. Pasti saya ngucapin terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa. Oke. Nah Bapak tadi kan udah tuh orang-orang di sekeliling banyak sekali ya yang berpengaruh, yang support Bapak juga, yang bantu Bapak juga. Ada nggak sih di orang-orang sekeliling ini yang bikin hal lucu nih yang berkesan bagi Bapak gitu? Banyak ya. Ya. Contohnya Pak? Ya mungkin tadi tiba-tiba lagi ini kayaknya lagi kurang mood gitu ya. Ya tadi kan suruh nyanyi gitu. Itu lucu berarti ya, tuh luar biasa, terkesan gitu, berkesan. Oke. Dan mereka juga kaget ketika lagi pada di belakang panggung, terus saya kira yang nyanyi bukan Bapak tuh, surprise juga. Luar biasa. Begitu ya Bu? Oke. Tadi kan Ibu sering masak katanya ya Pak ya? Betul? Ya. Sering masak di rumah. Ibu, Bapak sering masak juga nggak? Pernah masak nggak? Oke, suka katanya ya. Ya. Kadang-kadang. Masak apa Bapak terakhir di rumah? Masak air biar mateng. Masak air, gosong nggak Pak? Kalau kelupaan ya gosok. Tapi sempat. Ya jarang sih, sebetulnya jarang juga. Jarang masak. Jarang juga. Oke, kita berandai-andai aja dulu. Kalau Bapak jadi koki, masak nih buat warga Kabupaten Tasikmalaya, makanan apa yang mau Bapak masak nih buat warga Kabupaten Tasikmalaya? Saya mau masakin yang berbahan dari ikan. Berbahan dari ikan. Ya, baik ikan laut atau ikan darat ya. Ikan nih. Ikan, ya. Oke, kenapa harus berbahan ikan? Karena bahannya mudah, kemudian juga bisa dikatakan tersedia banyak, masaknya juga mudah, mau diapain juga, dan tentunya sangat bergizi. Bermanfaat ya? Iya, sangat bergizi karena proteinnya sangat tinggi. Tinggi, luar biasa. Jadi untuk pemenuhan gizi dan protein masyarakat, salah satunya dengan gemar memakan ikan. Ikan, oke. Nanti kita tunggu ya kalau jadi bupati ikannya. Siap, nanti diantar ke sini. Iya. Kita tunggu makanan ikan tuh. Oke. Tadi udah di-spill makanan apa dan kenapa juga milih makanan ikan karena berprotein tinggi. Lalu Bapak jika politik nih, jika bisa dijelaskan dalam satu kata. Dipahami dulu pertanyaannya nih Pak. Iya. Politik jika
jelaskan dalam satu kata. Menurut Bapak, kata apa sih yang tepat untuk menggambarkan politik? Politik itu satu kata. Satu kata aja. Kalau satu kata agak ini ya kalau politik. Iya. Tapi yang pasti politik itu kan bisa jadi amal ibadah. Amal ibadah. Ibadah. Bagi Bapak. Ya. Luar biasa. Nah, berarti Bapak udah cukup lama ya beribadah, berpolitik nih. Kalau kita betul-betul niatnya untuk memajukan kepentingan umum, kemudian juga memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, saya kira itu bisa memberikan manfaat baik di dunia sekaligus di akhirat. Amin ya. Kalau Pak. emang tujuannya berpolitik itu hanya untuk mementingkan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya, itu bisa menjadikan sebuah malapetaka. Ya. Jadi hati-hati juga ya? Iya, sangat hati-hati. Makanya orang yang berkecimpung di dunia politik itu juga harus luruskan niatnya dulu. Ini tujuannya buat apa? Oke. Berandai-andai lagi nih Pak, satu hari bisa bertukar tempat dengan jabatan apapun itu, dengan posisi apapun itu, Bapak ingin bertukar tempat dengan siapa? Saya sangat merindukan ingin mengajar. Mengajar. Sempat mengajar? Mungkin memberikan materi atau ceramah atau pembicara di seminar, di kegiatan pelatihan itu kan sangat sering. Materi apa yang bakal Bapak kasih nih? Kalau jadi Bapak, bila Bapak jadi pengajar? Yang paling yang maksud saya mengajar tadi mungkin ada ada kelas yang berkesinambungan meningkatkan transformasi yang tadinya ini juga sangat berkaitan dengan program saya. Mungkin secara filosofi Tasik Chang itu bagaimana memberikan dari ruang yang gelap menjadi keadaan yang terang lagi, dalam artian bukan hanya fisikly saja, tetapi juga terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya dengan mengajar itu akan memberikan kesempatan orang untuk tumbuh atau berkembang. Oke, ternyata masih ada korelasinya ya. Tepuk tangan untuk Bapak Asep Sopari per hari ini, luar biasa. Tasik Caang terus dari tadi udah disepil ya. Nanti kita spill lagi. Boleh. Tapi nih ada pop quiz. Ini ada request dari Sobat Radar juga, dari pemirsa Radar TV yang udah ngasih pop quiz di TikToknya Radar Official. Jawab dengan cepat dan tepat. Siap Pak? Siap. Oke. Bapak pilih merah atau hijau? Merah. Pilih pergi ke pantai atau ke gunung? Ke pantai. Oke. Tidur cepat atau begadang? Tidur cepat. Oke. Membuat puisi atau mengganti ban mobil? Puisi. Oke. Nasi TO bubur ayam? Bubur ayam. Oke. Film horor atau komedi? Komedi. Oke. Nemenin istri belanja atau touring pakai motor? Istri belanja. Oke. Eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Asep Sopari. Tadi jawabannya pilih merah. Merah dan hijau. Kenapa nih? Ya, merah itu berani. Berani. Dan selain berani? Gagasan. Gagasan. Oke. Ada apa ya namanya itu? Ada nilai terkandung di dalamnya penuh dengan semangat. Merah ya. Ya. Tadi saya tuh salpok ya pas ada jawaban nemenin istri belanja atau touring pakai motor, senyum dulu Bapak tuh. Iya. Ini tuh antara bingung atau takut. Atau takut. Nah. Enggak. Kayaknya mungkin kalau touring pakai motor juga saya nggak terlalu suka juga karena mungkin nggak, kalau zaman-zaman mahasiswa oke lah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin faktor usia juga dan faktor waktu. Oke. Iya. Lebih jadi daripada baik pergi jauh nanti ditanyain sama istri terus ya mending belanja. Terlihat Ibu bawel, bagus Ibu, pertahankan. Enggak juga sih sebetulnya. Wah, ya kelihatan banget kayak yang takut. Yang pasti kalau istri belanja itu pasti sama anak-anak. Jadi saya menyempatkan untuk bareng-bareng sama anak-anak. Gitu. Berapa lama Ibu biasanya kalau belanja Pak? Sebetulnya kalau kita itu nggak menghususkan ya. Cuma betul-betul pergi keluar rumah itu sekedar hiburan saja. Jadi belanja itu bukan tujuannya, tapi bagaimana membangun kebersamaan itu luar biasa. Ya, sambil ya apa aja yang butuh
Jadi apa yang butuh ya, bukan apa yang ingin. Apa Oke. yang butuh kita beli atau sekedar makan bareng aja keluar. Oke. Dan dari sini juga kita mau makan bareng. Oke, yang terakhir nih, kayak tepuk tangan dulu buat Pak Asep. Tadi eksekutif dan legislatif Ya. dengan tegas jawabannya eksekutif. Ya. Boleh dong di-spill Eh, jawabannya? dalam undang-undang Oke. pemerintah daerah, bagaimana sekarang eksekutif diberi kewenangan untuk mengambil beberapa peran yang lebih besar, dan disitulah peran itu kita bisa terjemahkan dalam bentuk kebijakan ketika nanti kita ada di posisi itu, sehingga tujuan kita berpolitik tadi bagaimana visi misi partai, kemudian platform partai itu diwujudkan melalui kepemimpinan daerah, dan itu adalah adanya di eksekutif, yaitu menjadi bupati Kabupaten Tasikmalaya. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Segmen 1 nih udah luar biasa ya. Tadi juga untuk jawaban-jawaban dari Sobat Radar dan pemirsa Radar TV udah terjawab juga. Ya. Pop quiznya udah terjawab dengan Baik. tepat dan tegas juga, lugas juga. Walaupun tadi jawaban pilih sang istri agak ketawa dulu ya. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Ya kan Bapak. itu bagian dari gimmick. Oh, gimmick. Gimmick luar biasa. Tapi Bapak nggak perlu gimmick-gimmick nanti ya kalau udah menjabat ya. Oh jangan. Khusus kalau itu kan dikhususkan buat apa namanya, orang terdekat. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, informasi selanjutnya mungkin kita akan lanjut nanti di segmen 2 ya, karena selama 1 jam ke depan kita akan menjalin hubungan yang luar biasa dekatnya dengan Bapak Asep Sopari, tentunya di panggung Sang Pemimpin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam panggung Sang Pemimpin. Bersama Bapak Asep Sopari. Luar biasa ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, kita masuk segmen 2 yang mana ini agak hot nih Pak. Segmen 2 tuh agak hangat dan panas. Hangat, panas, dingin, meriang. Kenapa? Oke, tenang ya Pak. Nah Bapak boleh dipersiapkan terlebih dahulu karena segmen ini merupakan segmen memberikan penyampaian gagasan atau orasi dari Bapak Asep Sopari. Ya. Udah siap Bapak? Ya. Kalau udah siap kita langsung mendekati mic yang telah kami sediakan. Baik. Oke. Dipersilahkan Bapak. Sini ya. Oke. Sudah ya Pak? Pertanyaannya apa? Boleh. Siap. Untuk pertanyaannya, mimpi dan cita-cita apa yang ingin Bapak wujudkan untuk menjadikan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju dan sejahtera untuk seluruh masyarakat? Ditahan dulu Bapak, sudah dipahami pertanyaannya? Baik. Oke. Waktu akan dimulai ketika Bapak berbicara. Dipersilahkan Pak. Baik. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mulai dari sumber daya alamnya yang begitu melimpah dan sumber daya manusia yang begitu kreatif. Sumber daya alam kita sangat luas, terbentang dari pantai selatan, mulai perbatasan Pangandaran sampai perbatasan Garut, kurang lebih panjangnya 52 km. Kemudian luas wilayah kita kurang lebih 2000 km persegi dan penduduk sangat potensial karena 60% adalah generasi muda dari 1,9 juta penduduk, menunjukkan kita punya potensi generasi muda untuk mempersiapkan diri bagaimana mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Selain itu juga potensi sosial kita yang sangat luar biasa. Kita memiliki lembaga pendidikan yang sangat luas, yang sangat besar. 1.300 pesantren menunjukkan bahwa ada kesadaran pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya adalah menjadi prioritas, dan membangun indeks pembangunan manusia bisa dimulai dari pendidikan. Selanjutnya di bidang ekonomi, Tasikmalaya dikenal dengan kreativitasnya
dalam mewujudkan setiap sumber daya alam, setiap sumber daya yang ada bisa diolah menjadi salah satu usaha, salah satu bisnis yang bisa diwujudkan untuk mensejahterakan keluarga dan mensejahterakan masyarakat. Dari segala potensi itu yang ada, kita juga dianugerahi bentang alam yang begitu indah dan begitu luas. Kita memiliki potensi alam untuk mengeksplor dan untuk digali potensinya di bidang pariwisata seperti Gunung Galunggung, kemudian sungai-sungai dan bukit-bukit yang hari ini juga sudah dieksplorasi dan sudah ditawarkan kepada berbagai kalangan, berbagai stakeholder bahwa Tasikmalaya memiliki destinasi wisata yang sangat indah. Kemudian Tasikmalaya juga dianugerahi oleh Allah sangat kaya raya, baik di bidang pertanian, tanahnya yang subur, ikannya baik perikanan darat atau perikanan laut sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dan tentunya kita jangan lupa juga kekayaan Kabupaten Tasikmalaya yang masih terbenam di dalam perut bumi itu sangat banyak sekali bahan-bahan mineral yang perlu kita juga gali potensinya dan kita olah sedemikian rupa supaya menjadi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkan itu semua, saya kira perlu pemimpin yang punya karakter yang kuat. Bagaimana bisa memberikan arahannya, memberikan teladan, memberikan contoh kepada bawahannya atau ke setiap orang, bagaimana memberikan atau menggali potensi itu untuk menjadi nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentunya dengan sebuah perencanaan pembangunan melalui kesadaran fiskal kita yang hari ini Tasikmalaya belum bisa menggali potensi penerimaan daerahnya. Terbukti hari ini kita masih ada dalam angka yang sangat rendah. Kemandirian fiskal kita hanya 3% untuk ukuran Kabupaten Tasikmalaya yang jumlah penduduknya yang sangat besar. Berarti dengan kemandirian fiskal kita hanya 3%, kita tergantung kepada transfer pemerintah pusat dan tergantung pada transfer pemerintah provinsi. Saya kira ini kurang sehat karena kita tidak digali potensinya untuk kemandirian dalam pembangunan daerah. Sementara penduduknya memiliki jiwa-jiwa kreativitas, masyarakatnya memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship. Bagaimana pemerintah hari ini bisa menggabungkan potensi itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya ke depannya. Saya kira selain penerimaan, kita juga harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena anggaran itu pada dasarnya ada di pemerintah pusat dan provinsi. Tapi bagaimana kita mempunyai jiwa-jiwa, mempunyai seni untuk bagaimana menawarkan bahwa Tasikmalaya hari ini adalah butuh support yang sangat kuat, yang sangat luas dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana kita menawarkan gagasan itu supaya bisa diapresiasi dan diwujudkan bahwa gagasan itu adalah yang penting, yang sangat penting buat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan support yang sangat kuat dari pemerintah pusat dan provinsi. Luar Terima biasa. kasih. Luar biasa ya. Penyampaian gagasan yang sangat keren ya Bapak ya. Dalam waktu yang 5 menit, gagasan singkat luar biasa, isinya daging semua, keren, luar biasa. Sini Bapak, sini dulu, geser-geser dulu, sini. Gimana perasaannya penyampaian orasi? Ya, hal-hal yang kayak begitu kan sudah menjadi pekerjaan saya di legislatif. Bagaimana mendorong eksekutif ini supaya lebih kreatif lagi dalam menggali potensi penerimaan daerah. Oke, luar biasa. Ya, salah satunya dari bagaimana PAD hari ini, yang kemandirian fiskal kita 3%, sebetulnya kita punya aset yang sangat ekonomis untuk dikembangkan. Kemudian juga potensi restribusi yang harus ditertibkan untuk efisien. Kemudian juga peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Asep Sopari. Kita beri kesempatan untuk 2 orang penanya di studio. Ada yang mau bertanya? Ada yang ngacung nih. Oke, Ibu dipersilahkan untuk berdiri dan perkenalkan nama terlebih dahulu, dari mana, lalu pertanyaannya seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
Ketua Relawan Emak-emak 08 Kabupaten Tasikmalaya beserta emak-emak Kordapil di sini hadir semua. Luar biasa. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini karena mendampingi dan akan mendukung sepenuhnya Bapak Asep Supari Al-Ayyubi untuk jadi Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Nama saya Etik Asmana, dari sana saya dari Cikalong, tadi subuh berangkat nyampe sini jam 9. Dari subuh, dari jam 4. Ya subuh setengah jam 5 lebih. Jam 5. Jam 5 lebih. Oke, luar biasa ya. Sampai sini. Saya akan bertanya Boleh. kepada Bapak Asep Supari Al-Ayyubi yang sekarang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sekaligus sekretaris di DPC Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa. Apa pertanyaannya tuh? Iya, saya akan bertanya. Tadi Bapak kan menyebut-nyebut Tasik Caang gitu ya. Gagasan Bapak yang menyebut-nyebut Tasik Caang itu saya kurang tahu dan saya akan bertanya apakah itu yang disebut Tasik Caang? Oke. Itu. Saya mohon penjelasan dari Bapak Asep Supari Al-Ayyubi. Oke, Ya, bisa dipahami Bapak pertanyaannya? Boleh, bisa langsung dijawab? Atau Ya. mau pertanyaan yang lain dulu? Langsung saja. Langsung aja, Langsung oke. aja. Terima kasih Bu pertanyaannya. Dan emang saya perlu menjelaskan pada kesempatan ini karena Tasik Caang itu kan sudah booming ya. Maka dari itu saya perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa sepintas emang Tasik Caang itu kita akan memberikan fasilitas dan atau membuat kebijakan yang betul-betul secara fisiknya itu ada. Dan itu sudah saya laksanakan juga ketika kemarin di pemilihan legislatif, dan hampir beberapa desa yang ada di Dapil 5 itu juga kita distribusikan, dan saya kira dan itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau secara fisik itu betul-betul memberikan penerangan lampu, bisa dalam bentuk PJU atau PSU. Luar biasa. Ya, penerangan jalan umum dan penerangan fasilitas umum. Nah, kalau dari sisi filosofinya ini tentunya ada nilai. Apa tuh Pak? Seperti bagaimana kita memberikan jalan terang terhadap orang-orang yang dalam kegelapan atau kesusahan. Kalau gagasan pahlawan kita R.A. Kartini dulu, habis gelap terbitlah terang. Dan itu menunjukkan filosofi itu sangat maknanya sangat dalam. Kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, minazulumati ilan, dari gelap maka akan datanglah terang. Maka dari itu gagasan ini saya kira ini perwujudan dari bagaimana kita niat situasi yang kurang baik, kurang menguntungkan, atau situasi yang orang dalam kesusahan, kita memberikan solusi. Jadi solusinya itu yang disebut filosofi Caangnya, menjadi yang gelap lebih terang, yang susah menjadi senang, yang kurang sejahtera menjadi sejahtera. Nah, kira-kira begitu, dan saya kira terima kasih buat tim yang sangat mensupport hari ini terhadap gagasan itu. Gimana Ibu? Sudah terjawab Tasik Caang? Alhamdulillah sudah. Luar biasa. kasih. Mengerti. Insya Allah ya, alhamdulillah. Lanjut, Untuk lagi? penanya selanjutnya ada? Dari tribun ini nih, kiri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undang Supriyatna, tinggal di Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai relawan dari pemenangan tim Pak Asep Supari Al-Ayyubi yang akan menjadikan calon daripada J1 untuk Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan memberikan satu pertanyaan tadi, kira-kira program apa yang akan Bapak berjalankan nanti setelah ataupun sebelum menjadi bupati untuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, di sekitaran Tasik Selatan, Tasik Utara, dan meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, agar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya itu bisa merasakan program yang akan diperjalankan menuju Bapak menjadi seorang bupati, dan akan memberikan satu momentum kepada masyarakat biar saya lebih sukses, lebih siap untuk mendukung Bapak sebagai calon Bupati Tasikmalaya. Begitu aja Pak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami Pak untuk pertanyaannya?
Iya, dan pertanyaan sangat bagus sekali. Luar biasa ya. Menantang. Hot nih, udah mulai Iya. hot. Oke, boleh langsung dijawab saja Pak Asep. Seperti yang tadi saya sampaikan di penyampaian awal, bahwa potensi kita itu sangat luar biasa. Dan pertanyaannya, pemerintah ini kan hari ini, fungsinya itu kan sebetulnya memberikan ruang gerak atau menjadi daya ungkit terhadap kegiatan apapun di tengah-tengah masyarakat, baik kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, dan lainnya. Betul. Nah, daya ungkit ini emang harus diwujudkan yang sungguh-sungguh. Contoh, ketika hari ini kita dihadapkan pada infrastruktur yang buruk, tentunya yang terganggu itu adalah aktivitas masyarakat. Maka dari itu, kita wujudkan infrastruktur yang sangat memadai, infrastruktur yang sangat handal, terutama yang menjadi topik utama hari ini adalah jalan. Dan kita langkah pertama bagaimana mewujudkan jalan-jalan di Tasikmalaya ini segera diperbaiki dan mulus sampai licin sekalipun gitu ya. Mulus rahayu ya. Jadi licinnya bukan terpeleset, tapi betul-betul karena mulus. Betul. Kemudian juga fasilitas-fasilitas pendidikan dan terutama pelayanan kesehatan yang masih terbatas. Dalam RPJP kita 20 tahun terakhir ternyata cita-cita kita mendirikan 4 rumah sakit itu baru terwujud 1. Berarti PR besar buat pemerintah ke depan. 3 lagi berarti ya. PR besar buat pemerintah ke depan, dan ini harus melahirkan pemimpin yang betul-betul mau bekerja keras mensejahterakan rakyatnya. Gitu kan? Untuk mewujudkan hal itu semua, ya termasuk tadi selatan utara itu kan ada perwilayahan, terutama selatan itu bidang perikanan laut dan pertanian. Ini juga harus kita kembangkan, dan konsepnya itu bagaimana hari ini juga menjadi petani itu bukan pilihan terakhir, tapi menjadi pilihan utama. Apalagi sekarang juga kita mendorong anak-anak muda, petani milenial ini ya, untuk kembali bagaimana meningkatkan swasembada, dan nilai jual petani itu harus tinggi. Nilai tukar petani itu juga harus tinggi dibanding dengan nilai tukar-tukar produk yang lain. Okay. Kan itu yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Kemudian di utara bisa menjadi pelayanan jasa kesehatan dan pendidikan. Saya kira semua juga tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing dan bisa menjadikan sentra-sentra kegiatan masyarakat. Tapi untuk mewujudkan itu semua tentunya kembali kepada penerimaan daerah, Pak. Penerimaan daerah itu kan terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer pusat bagi hasil, dan hasil usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMD. Kalau itu bisa diefektifkan dan pemerintah hari ini bisa mewujudkan untuk penerimaan itu menjadi sesuatu yang maksimal, dan bahkan potensi itu digali, saya kira untuk biaya pembangunan yang saya sampaikan tadi itu kita bisa wujudkan dengan perencanaan yang begitu matang dan kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah atau masyarakat, eksekutif dan legislatif, dan kita harus kompak tentunya di tengah-tengah pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan masyarakat. Kuncinya kompak ya Pak? Kompak ya. Oke, gimana Pak? Sudah terjawab? Baik, terima kasih. Oke, luar biasa. Udah udah diserang pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Relax aja, santai nanti aja. Buat bahan debat juga. Latihan ya, oke, biar nggak shock nanti. Iya. Oke, kita ada beberapa games nih buat Pak Asep Sopari, buat relax aja dulu terlebih Iya. dahulu. Kayaknya belum ada bocoran nih, gamenya apa ya? Oke, tenang dulu. Ini ready, Bapak nanti boleh lihat langsung aja gitu ke ya? layar TV yang telah kita sediakan. Oke, dicek lagi tim. Oke, nah ini ada salah satu gambar yang bisa Bapak tebak. Ini clue-nya wisata di Kabupaten Tasikmalaya nih. Bapak calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Masa sih nggak tahu tempat apakah ini dan di manakah ini? Iya. Oke, clue yang pertama masih Belum kelihatan. baru belum satu. kelihatan. Oke, clue yang kedua. Sip. Waduh, Coba. udah mulai. Kira-kiranya di mana ya ini? Ini kayaknya renovasi baru ini. Udah mulai Iya. cocok ya, udah mulai keren-keren gitu tuh fasilitasnya juga tuh. Oke, di manakah ini? Lihatin aja dah semua. Semua, oke. Kasih bocoran buat Pak Asep Sopari. Coba tebak di manakah ini? Ya, ini kayaknya Cipanas Galunggung. Luar biasa. Kapan terakhir ke Cipanas Galunggung? Sudah
lama juga ya, tapi ketika belum direnovasi dulu. Oke, sekarang udah luar biasa ya, Pak. Ini jadi PR destinasinya. Betul. Tadi, itu potensi itu. Betul. Karena tidak dimiliki oleh semua daerah. Luar biasa, betul. Untuk games yang kedua masih sama, tebak-tebak lagi, ya. Ini dari kerucutnya sudah tahu. Oke, clue yang pertama, tempat ibadah di kabupaten. Kayaknya masih Manujaya ini. Luar biasa. Betul atau enggak? Iya. Oke, clue yang kedua, betul atau tidak? Oke, tuh. Oke. Pak Asep tadi bilang Masjid Agung Masjid Agung Manunjaya. Manunjaya. Apakah betul Masjid Agung Manunjaya? Kita buka Masjid Agung Manunjaya. Saya Terlihat ya, apa yang jadi icon? Itu atapnya. Atapnya. Dan saya pernah sembahyang di situ, pernah di depannya itu juga syuting gitu, ambil foto gitu kan. Luar biasa ya. Iya. Bangunannya unik, beda dari yang lain ya di Iya. kabupaten. Masih alami, luar biasa. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, masih ada lagi. Clue-nya, nah, tempat kumpul warga Kabupaten Tasikmalaya. Ini kayaknya alun-alun Singaparna. Kenapa? Yakin? Iya. Kenapa karena sangat yakin dari jawabannya? kelihatannya desainnya itu sangat khas. Desain sangat Ya, khas. nah ini karena ya. Yakin karena alun-alun? Ada ruang publiknya kelihatan. Oke, kita lihat langsung semuanya apakah betul alun-alun? Betul sekali, ada alun-alun Singaparna. Selanjutnya masih ada lagi dua lagi nih gambar yang udah kami sediakan nih Pak. Oke, untuk selanjutnya yang pertama ini merupakan wisata ekstrim di Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Ini Oh, yang kayak pertama. Niagara kecil ini. Wah, Niagara. Itu Apa namanya itu di Niagara. Kanada itu apa? Niagara. Niagara, ya? Niagara. Betul kan? Niagara kecil. Niagara Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Oke. Oke, dicek lagi. Nah, Oke. Di manakah itu? dan kita pernah berendam di situ. Ini Curug Dengdeng. Luar biasa. Ketebak ya, Pak ya. Iya. Terakhir Bapak berendam di Curug Dengdeng kapan, Pak? Kapan, Bu? Kapan, Bu? Pulang kampung Pernah ya? ke Curug Dengdeng. Luar biasa, sekeluarga berarti ya, Pak ya? Iya. Oke, yang terakhir. Wisata di Kabupaten Tasikmalaya nih, Pak. Masih clue yang pertama. Yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Yang tadi pertama clue-nya ada Cipanasnya juga. Di manakah ini? Oh. Apa-apa? Kalau gambar pertama saya nggak tahu, Oke. tapi kalau biru-biru gitu, Kawah Galunggung ya. Kawah Galunggung. Apakah betul ini Kawah Galunggung? Dicek. Luar biasa Kawah Galunggung. Dan sama, kita juga sama anak-anak pernah sampai ke bawah. Naik itu ya Pak, naik tangga Naik yang tangga, banyak itu. Turun lagi ke Turun lagi ke kawah. sampai nyentuh airnya. itu. Luar biasa ya. Iya. Jalan kaki ya Pak? Jalan kaki, dan pulangnya dicegat segerombolan monyet. Salah satu itu Betulan, ya. kan? Tapi alhamdulillah anak-anak ada yang panik, nyantai Ada yang aja. panik. Gitu kan. Oke, luar biasa. Ada balager cenah ya Pak ya? Hewan di sana, monyet Oh di enggak sana. juga, dia kan Oh ada. yang penting dikasih makan. Makan. Kan, iya. Oke, Ada luar triknya. biasa. Ada triknya. Coba tadi gimana tuh triknya? Biar monyetnya jinak. Ya, dia kan senangnya sama Kasih makanan. makan aja. Kita kasih kode aja bahwa kita mau ngasih, dilempar Oke, aja. dilempar. Nanti pergi makanan kita. Oke, luar biasa tuh tips and trick dari Iya. calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya ya, kalau wisata atau main ke wisata Galunggung. Iya, iya. Nah, tadi udah kejawab semua. Ternyata jadi pemantik ya Pak ya, tadi dari wisatanya juga. Iya. Ada inovasi Iya. terbaru mungkin dari Bapak, mungkin jadi ide ke depannya seperti apa nanti bila Ya, Bapak kalau bilang. pariwisata itu kan Oke. identik dengan atraksi ya. Oke. Atraktif. Jadi harus orang untuk merangsang datang ke sana harus dibuatkan satu wahana-wahana atau pergelaran-pergelaran Betul. seni budaya dan atraksi-atraksi yang lain, festival atau semacam lainnya, dan nanti orang dengan sukarela datang ke situ dan membuang uang sebanyak-banyaknya dan stay di Kabupaten Tasikmalaya selama-lamanya. Akhirnya kita mendapatkan feedback ekonomi daerah meningkat
baik secara langsung yang dirasakan Oke. masyarakat atau sekali lagi pendapatan asli daerah melalui restribusi. Siap berarti untuk memajukan Iya, wisata di harus. Kabupaten Tasikmalaya. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa, informasi selanjutnya mengenai Bapak Asep Sopari nanti akan kita lanjutkan di segmen Baik. 3, tentunya di program Panggung Sang Pemimpin. Oke, luar biasa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Panggung Sang Pemimpin. Sampaikan gagasan, wujudkan mimpi. Luar biasa. Tentunya masih bersama Bapak Asep Sopari. Luar biasa ya, Bray. Hente well, hente. Bray, ada caangnya ngebray. Oke pemirsa, tentunya kita masuk ke segmen 3, yang itu ini segmen terakhir ya Pak. Nah, tadi udah mulai hot, sekarang mendidih. Mendidih ya. Mulai, waduh, pertanyaan-pertanyaannya yang udah disiapin tim kreatif, waduh agak suruh mendidih ya Pak ya. Nah, Bapak tadi udah mulai rileks, tadi juga udah mau mengembangkan wisata di Kabupaten Tasikmalaya ya Pak, PR tuh. Tadi ada masukan juga buat Bapak sebagai calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya ketika nanti menjabat ya Pak ya. Amin. Oke, nah Bapak boleh dong dijelaskan beberapa pencapaian utama yang telah terwujud nih oleh Bapak sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Dalam periode DPRD yang saya pimpin, alhamdulillah produktivitas bidang legislasi di periode saya itu sangat produktif dalam melahirkan beberapa peraturan daerah, dan tentunya peraturan daerah yang sangat berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Jadi fungsi DPRD terlaksana sedemikian rupa. Kemudian juga pada periode saya itu sedikit kurang menguntungkan ya dalam sisi anggaran, karena begitu saya dilantik beberapa bulan kemudian kita dihadapkan pada wabah global yaitu COVID-19 yang mengharuskan setiap anggaran itu diarahkan kepada penanganan COVID-19, baik pencegahan atau pengobatan dan edukasi dan lain sebagainya. Maka dari itu beberapa hal yang sudah kita rencanakan dalam pembangunan, semuanya anggaran, bukan semuanya, beberapa harus digeser dan harus direfocusing ke penanganan COVID-19. Dengan kekompakan teman-teman ini bisa dipahami salah satu tantangan itu dan kita bisa lewati, dan pada kesempatan hari ini mungkin kembali lagi fiskal kita terjaga, dan salah satu Kabupaten Tasikmalaya itu adalah yang tidak menanggung hutang begitu besar ke pihak lain. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Itu prestasi yang kedua. Yang selanjutnya. Kemudian dari sisi pengawasan ya tentunya teman-teman komisi juga sedemikian rupa membangun komunikasi yang efektif dengan beberapa mitra kerjanya, dan beberapa pencapaian juga saya lihat atas partisipasi kawan-kawan di legislatif juga. Kita juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan beberapa pihak yang keberhasilan itu. Ya, tetapi tentunya dari ini kan tadi banyak keberhasilannya, mungkin juga banyak kekurangannya, begitu. Oke, ada lagi nggak Pak? Saya kira untuk pertanyaan yang tadi sudah cukup. Oke, dari sekian banyak prestasi yang berkesan bagi Bapak sendiri yang mana Pak? Ya, ketika mungkin nggak banyak terungkap ya, bagaimana teman-teman ketika ada, terutama yang dari Dapil 6, ada orang Bantar Kalong nggak di Cipatujah, di sini ada ya? Jadi saya waktu itu kedatangan ratusan para petani dan pengelola air di bendungan Padawaras ya Pak ya. Dan atas inisiatif saya menghubungi kepala dinas
Provinsi Jawa Barat, karena itu di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Dan beliau alhamdulillah mau datang ke sana, ke Bantar Kalong, kepada Waras. Dan tahun ini alhamdulillah kesulitan saluran yang selalu bocor ini, yang selalu menjadi kendala, telah selesai direhab tuntas. Nah itu ya saya yang berkesan ya, luar biasa. Yang kedua, saya merespon juga ketika jembatan Cisepet itu roboh tahun 2021, saya masih ingat karena bawa banjir. Dan akhir 2023 itu sudah dibangun selesai. Ketika 2022 saya ketemu Pak Gubernur, waktu itu saya motoran tadi. Oke. Sebetulnya sih kalau dengan Pak Gubernur senang juga karena saya meminta anggaran. Dan diwujudkan 2023 dengan anggaran 12 miliar. Hari ini juga sudah tuntas dan sukses telah dipakai oleh masyarakat. Jadi banyak hal sebetulnya yang beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi tentunya masih banyak seperti tadi kekurangan-kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Nah, kendalanya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, spill Pak. Ya, saya memahami aja karena emang penerimaan kita sangat rendah ya. Penerimaan kita masih kurang. Baik dari sumber-sumber penerimaan, baik itu dari PAD atau belum upaya maksimal terhadap transfer pemerintah pusat sama pemerintah provinsi. Untuk strateginya ada yang bisa disiapkan nggak dari Bapak sendiri? Ya, kita terutama untuk PAD ya, bagaimana para SKPD yang punya tanggung jawab terhadap penerimaan daerah harus memaksimalkan penerimaan itu, baik melalui efektivitas restribusi, dan ini sering dibahas di rapat-rapat badan anggaran. Kemudian memanfaatkan potensi aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan belum terwujud sampai hari ini. Gara-gara miskom mungkin ya, merupakan salah satu faktor? Saya kira belum ada Keseriusannya saja, Lalu Pak, bagaimana cara Bapak membangun komunikasi nih dengan pihak-pihik luar ataupun dengan kemitraan yang lain dalam menjalankan tugas Bapak selaku Ketua DPRD? Banyak-banyak silaturahmi. Kita bagaimana suasana supaya tercipta kondisi yang aman, damai, itu apalagi dalam situasi politik yang cukup bukan memanas ya, menjadi perhatian serius ketika ada momentum pilpres, momentum pileg, sebentar lagi momentum pilkada. Jadi kita bersama-sama baik dan Propimda sering mengadakan diskusi, silaturahmi, ngopi bareng, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat juga kita sering ketemu supaya suasana itu kedamaian itu kita wujudkan bersama, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Jadi basicnya ini masih balik lagi ya, komunikasi lagi dan silaturahmi juga. Silaturahmi itu memanjangkan umur kan banyak rezeki. Luar biasa, betul Pak. Lalu nih langkah konkret apa yang Bapak ambil ketika meningkatkan pelayanan publik Pak? Atau meningkatkan efisiensi birokrasi demi memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Pak? Kalau dari sisi legislatif ya mendorong birokrasi ini ya. Karena kita itu ditugaskan, kalau legislatif itu kan bicara dan memberikan masukan, mengevaluasi juga, bahkan mengkritik juga kerja-kerja birokrasi, ya tugas-tugas eksekutif itu untuk lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Nah, jadi selain yang bersifat harian, bersifat pelayanan yang kontinu terus-menerus di bidang kesehatan pendidikan, kita juga harus mempersiapkan diri ya, bagaimana bermimpi atau mewujudkan, mengimajinasikan Kabupaten Tasikmalaya ke depan itu dalam pembangunan 5 tahun ke depan, pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. Saya kira ini harus sama-sama bagaimana memikirkan Tasikmalaya itu potensi besar dan harus diwujudkan dengan bukti nyata dalam hasil kerja-kerja nyata, kemudian bisa dibuktikan dengan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya melalui nilai kepuasan yang bisa diukur sebetulnya, baik kepuasan secara kinerja pemerintah
peningkatan IPM, kemudian indeks kebahagiaan kan banyak. Ukuran keberhasilan masyarakat itu, pemerintah itu banyak. Oke, ukuran keberhasilan di pemerintahan banyak. Yeah. Lalu dalam pemerintahan Bapak sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya nih, apakah sikap Bapak terkait anti korupsi nih Pak? Transparansi dalam sistem anggaran di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Menurut Bapak, apakah sudah cukup baik atau belum sih Pak? Saya sangat terbantu sebetulnya dengan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD ya. Karena setiap sesuatu pekerjaan di akhir itu atau setiap tindakan kita itu kan sesungguhnya dimulai dari niat. Betul. Nah niatnya itu berarti kan harus ada perangkatnya kalau di pemerintah. Bagaimana sebuah perencanaan itu dipersiapkan sedemikian rupa melalui sebuah sistem. Makanya kita terbantu dengan sistem itu. Akhirnya karena di sistem itu sudah terdaftar beberapa menu yang harus dilakukan, ya kita tidak boleh keluar dari regulasi yang sudah ada. Jadi ada niat di luar sistem itu sekarang sudah tidak mungkin. Nah gimana setelah sistem itu masuk terus bisa untuk menghindari dari korupsi? Betul. Disitulah diawali kita dari perencanaan dengan tersistem. Kedua, pelaksanaan itu sesuai dengan tata kelola yang ada. Dan itulah fungsi pengawasan bagaimana penyerapan anggaran itu lebih efektif dan efisien dan kelihatan output sama outcome-nya. Nah, baru terhindar dari berbagai kepentingan. Makanya dengan sistem ini mulai dari perencanaan, kemudian sistem pelelangan, sistem penilaian terhadap kinerja itu mutlak harus dilakukan. Oke. Gitu ya. Sistemnya berarti apa ya? Oke, luar biasa. Lalu di masa jabatan Bapak selaku Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya nih, ada enggak yang memberikan masukan atau kritikan terhadap Bapak gitu? Banyak. Banyak. Coba di-spill dong, di-spill kalau banyak apa aja tuh Pak? Ya, kunaon itu jalan teh butut wae. Betul ya kalau bahasa masyarakat begitu ya? Oke, kunaon cenah jalan butut wae. Terus apa lagi Pak? Terus kenapa berobat masih jauh itu kan harusnya kan rumah sakit itu merata supaya yang dari selatan itu yang jauhnya 100 km ke ibu kota itu juga ada rumah sakit yang fasilitas lanjutan dari puskesmas begitu ya ibu-ibu ya. Kemudian juga beberapa sekolah kita yang masih belum memadai, masih banyak yang bangunannya juga kurang memadai untuk proses belajar mengajar. Oke, dari sisa masa jabatan Bapak nih, rencana Bapak dari kritikan dan masukan tadi itu, ada rencana nggak Pak dari sisa jabatan Bapak sendiri? Ya, kita kan masih merencanakan anggaran juga tahun 2025. Jadi dengan langkah yang tentunya kita berharap sama teman-teman juga lebih baik lagi, yang diharapkan masyarakat itu bisa terwujud di masa periode saya yang terakhir dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Oke, luar biasa. Bapak kapok nggak main ke sini, Pak? Saya senang karena promosi gratis. Luar biasa ya pemirsa. Iya. Tentunya tuh kita sudah 1 jam melalui kebersamaan bersama Bapak Asep Sopari tuh udah sharing caring, terus udah penyampaian gagasan juga tadi udah disampaikan oleh beliau ya. Terus kita udah main games bareng, sudah kerasa kedekatannya ya pemirsa. Nah tentunya pemirsa yang di rumah juga jangan sampai kelewatan nih tayangan ini. Tentunya hanya eksklusif di Radar TV dan tadi juga ada part-part Bapak nyanyi juga luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Asep Sopari. Nah mungkin nggak kerasa ya Pak 1 jam, berasa 15 menit ya Pak. Betul. Oke, next harus main lagi ke panggung sang pemimpin ya Pak. Nanti khusus buat nyanyi saja. Siapa? Di episode selanjutnya. Pemirsa tak terasa tuh waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih ya? Aduh, udah 1 jam juga, udah 1 jam lebih kita udah berbincang-bincang dengan Bapak Asep Sopari. Mungkin saya Asara Asmara pamit undur diri dan undur suara. Sampai ketemu di episode selanjutnya di panggung sang pemimpin. Lanjutkan nanti. Bersama Bapak Asep Sopari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.